Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain Season 2 part yang pertama. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk updatean yang terbilang sangat terlambat. Mimin sendiri baru punya waktu luang di relab, jadi baru sempat untuk ngebuat video ini teman-teman. Dan juga terima kasih yang udah ngingetin tentang updatean si Chumyung. Sekarang Mimin akan lanjut ngebahas lagi. Akan tetapi sebelum itu alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah. Dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 6000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali ke pertemuan antara si Chumyung dengan Wisoheng, di mana si Wisoheng pun masihlah tak percaya bahwa pemuda yang mempunyai julukan Heavenly Divine Dragon nyatanya sangat amatlah kasar dan sembrono. Di samping itu, si Chumyung pun mempertanyakan pada Yeonjung tentang apakah hari tersebut adalah hari terakhir ia untuk latihan tertutup. Seraya dengan percaya diri mengungkapkan mungkin si ketua sekte sangat kasihan terhadapnya yang harus latihan di dalam gua yang kumuh. Yeonjung pun menjelaskan bahwa hari tersebut bukanlah hari terakhir ia latihan, tetapi ia datang ke sana karena perintah ketua sekte. Sebab telah terjadi suatu insiden di sekte cabang, sambil memperkenalkan Wisoheng kepada si Chumyung. Lalu dalam pandangan si Chumyung setelah mendengar tentang sekte cabang Sedohua, dirinya pun masihlah ingat betul bahwa itu adalah subsekte cabang Gunung Berbunga di masa lalu. Ia pun tak menyangka dengan masih adanya satu sekte cabang yang bertahan, sebab ia mengira bahwa semua subsekte Gunung Berbunga sudah tak ada lagi atau ditutup. Oh iya teman-teman, sekedar informasi, di sini Gerbang Hwayong berubah nama jadi sekte Sedohua. Dan untuk wilayahnya sendiri yang tadinya Mimin bilang wilayah Namgung, sekarang berubah menjadi wilayah Namying. Kemudian si Yeonjung yang melihat si Chumyung seperti termenung, tentunya ia pun spontan bertanya tentang apakah si Chumyung tahu dengan sekte cabang yang telah ia sebutkan. Mendengar itu pastinya si Chumyung pun bersikap seakan tak mengenal sekte Sedohua dengan beralasan bahwa mana mungkin murid baru sepertinya tahu menahu dengan sekte cabang, sambil terus berjalan ke tempat ketua sekte berada. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke pertemuan, di mana si Chumyung pun terlihat sangat marah seraya menggebrak meja setelah mendengar bahwa sekte Sedohua telah diserang oleh sekte Edge Park, dan bahkan mereka mengancam akan mendatangkan bantuan dari sekte pusat, yaitu sekte Wudang, agar mereka atau sekte Sedohua segera meninggalkan Namying. Lalu si Chumyung pun dengan lantang berkata, beraninya para bajingan itu. Tenang saja ketua sekte, aku akan memastikan masalah ini selesai dengan tuntas. Aku akan menuju ke sana lalu menghancurkan semua kepala para bajingan itu dan membakar akademi mereka agar tak ada lagi yang berani menginjakan kaki di wilayah Namying. Mendengar semua itu, pastinya si ketua sekte pun langsung terlihat semberawut seraya berkata, apa memang tak masalah kita mengirimkan si Chumyung ke sana? Disambung si guru yang menyarankan agar lebih baik mempertimbangkan ulang keputusan tersebut. Akan tetapi si Chumyung memotong obrolan itu dan meyakinkan mereka sebab menurutnya wajar jika mereka melindungi orang yang telah membayar. Untuk maksudnya sendiri teman-teman adalah diceritakan bahwa sekte cabang atau subsekte biasanya memberikan sebuah sumbangan ke sekte utama. Nah contohnya sekte Sedohua yang terus-menerus setia memberikan dukungan meskipun sekte Gunung Berbunga telah mengalami kemunduran. Untuk cikal bakal keberadaannya sekte cabang biasanya berasal dari salah satu murid dari sekte utama yang mendirikan sebuah sekte. Gitu teman-teman. Kemudian si Chumyung pun terus mendesak si ketua agar mengizinkannya pergi. Seraya mengoceh bahwa sekte Gunung Berbunga harus bersikap jantan dan berani sebab sekte Wudang terlebih dahululah yang memulai sebuah konflik. Lalu si ketua sekte pun yang nampak sangat kepusingan atas masalah yang akan ditimbulkan si Chumyung nanti, mau tak mau, suka tak suka harus mengizinkan kepergiannya itu. Lantaran hadirnya si Chumyung ke sana merupakan permintaan dari ayahnya Wisoheng atau ketua sekte Sedohua. Tetapi si ketua pun menekankan bahwa ia ke Namying akan ditemani beberapa orang yang akan ia pilih sebelumnya. Mendengar itu si Chumyung pun tersenyum menyeringai, mengepalkan tangan seraya berkata, mantap, selama aku bisa menghajar para cucunguk, semua itu sudah cukup. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke dimana di ruangan tersebut hanya tersisa para tetua sekte. Yang mana si ketua pun mengungkapkan kekhawatirannya atas masalah itu. Sebab kemunculan sekte Edge Park yang merupakan subsekte Wudang keberadaannya muncul secara tiba-tiba. Padahal selama ini sekte Wudang tak pernah membuat suatu konflik dengan sekte Gunung Berbunga. Hal itu pun pastinya membuat si ketua nampak curiga dan bertanya-tanya apakah mengirim si Chumyung ke sana adalah pilihan yang terbaik.
Lantaran teman-teman seperti yang telah diketahui, setelah konferensi antara Sekte Gunung Berbunga dengan Sekte Ujung Selatan, nama si Chumyung menjadi sangat terkenal dan mempunyai julukan Heavenly Divine Dragon atau naga suci dari surga. Bahkan dirumorkan akan menjadi orang yang terkuat di generasi yang baru. Untuk itulah Sekte Wudang yang merupakan sekte Taois seperti Sekte Gunung Berbunga pastinya tak rela jika sekte yang telah lama mengalami kemunduran menjadi lebih terkenal daripada mereka. Intinya si ketua takut konflik itu sengaja diadakan untuk memancing si Chumyung keluar, teman-teman. Menanggapi hal itu, si guru pun hanya tersenyum santai, sebab ada satu lagi julukan yang tak diketahui oleh banyak orang, yang sering dilontarkan oleh para murid, yaitu anjing gila dari Monhua. Disambung si penjaga gerbang yang menyarankan, karena julukan tersebut terlalu kasar, maka lebih baik mereka ubah saja menjadi anjing ganas. Mendengar itu, si ketua pun nampak tak habis pikir karena si penjaga masih menenteng kata anjing untuk julukan si Chumyung. Kemudian si guru pun memberikan penjelasan agar kekhawatiran si ketua sekte berkurang, yaitu seperti yang telah mereka tahu, para murid sudah berlatih sangat keras setelah diadakannya konferensi. Maka ia yakin sekarang sekte udang atau bahkan kuil Shaolin tidak akan berani lagi meremehkan mereka. Terlebih lagi di antara semua murid, si Chumyung lah yang terbilang spesial. Dan pastinya ia pun yakin siapa saja yang berani menantang Heavenly Divine Dragon akan tahu kenapa si Chumyung diberi julukan tersebut oleh banyak orang. Tetapi si guru menekankan mereka butuh seseorang untuk mengawasi dan mengendalikan si Chumyung agar tak menyebabkan banyak masalah di sana. Mendengar itu si ketua pun terlihat lebih tenang. Seraya telah tergambar beberapa nama untuk pergi bersama si Chumyung ke wilayah Namying. Kemudian Shin pun berpindah ke ruang makan, di mana di sana terlihat Chumyung, Wisoheng, Yeonjung beserta para murid lainnya. Wisoheng pun kembali terkejut melihat si Chumyung yang tidak hanya bersikap layaknya preman, nyatanya saat makan pun Heavenly Divine Dragon tidak sedikit pun bercermin seperti yang terhormat. Tak lama keheningan pun terpecah dengan pertanyaan si Chumyung tentang apakah semua para murid berlatih dengan benar saat dirinya sedang berada dalam goa. Mendengar itu, para murid pun menatap tajam ke arah si Yeonjung, di mana dalam pikiran mereka pun serentak mencemooh dirinya, lantaran memanggil si Chumyung lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Sebab setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa merasakan surga sebagai orang biasa dengan tidak adanya si Chumyung selama 3 bulan. Merasakan semua tatapan para murid lainnya yang seakan ingin membunuhnya, Yeonjung pun berusaha mengabaikan dan menjawab pertanyaan si Chumyung dengan berkata bahwa semua para murid telah berlatih dengan sangat keras. Mendengar itu, tentunya si Chumyung pun tersenyum puas, seraya berkata, "Oh, benarkah? Kalau begitu aku harus melihat hasil kerja keras kalian dengan mataku." Namun Yeonjung yang pastinya tak ingin kembali jadi samsak yang dipukuli si Chumyung pun sontak langsung menolak dengan beralasan bahwa untuk saat ini urusan sekte Sedohua lebih penting. Sebab ketua sekte sudah memberikan perintah bahwa mereka akan berangkat besok pagi. Jadi lebih baik si Chumyung bersiap dan berkemas untuk kepergiannya itu. Mendengar hal tersebut, si Chumyung pun teralihkan karena dirinya mengingat keinginannya yang akan menghancurkan kepala orang-orang yang berurusan dengan sekte cabang dan langsung pergi menuruti sarannya si Yeonjung. Singkat waktu setelah kepergian si Chumyung, suasana di ruangan makan pun menjadi ramai dengan berbagai ekspresi melegakan karena tidak harus berlatih bersama dirinya. Hal itu pun kembali membuat si Wisoheng terkejut, di mana setahu dirinya si Chumyung adalah seorang junior yang paling muda di sekte Gunung Berbunga. Tetapi hal yang ia lihat adalah si Chumyung berbicara seenaknya pada semua murid, dan bahkan para sahyung atau senior malah bersikap berhati-hati saat berada dekat dengan dirinya. Menyadari Wisoheng yang nampak kebingungan, Yeonjung pun menyarankan, lebih baik tak mencari tahu tentang apa yang akan terjadi. Karena cepat atau lambat dia pasti akan mengerti kenapa mereka semua bisa bersikap seperti itu. Lalu esok hari pun tiba, di mana di luar asrama sudah terlihat Wisoheng, Yeonjung dan juga si Jogul yang sekarang lebih berotot dengan ciri khas rambut ikal warna coklatnya. Mereka pun sedang menunggu beberapa murid lainnya yang akan berangkat bersama ke Namying. Kemudian si Jogul pun berucap bahwa Sasuk Baekchun telah datang. Mendengar nama tersebut, sontak langsung membuat Wisoheng menoleh dengan gembira, lantaran ia tahu betul bahwa itu adalah Baekchun yang mempunyai julukan sebagai sang pedang kebenaran dari Monhua. Di mana rumor menyatakan bahwa Baekchun adalah orang yang memimpin para murid sekte Gunung Berbunga
ke dataran Jianghu untuk menangkap para bandit dan menyelamatkan banyak orang. Melihat kedatangannya di mata si Wisoheng, ia pun merasakan kagum lantaran si Baekhyun sangat keren dan memperlihatkan kesan seperti pahlawan pada umumnya, berbeda dengan si Chumyung yang jauh dari kata tersebut. Setelah itu Yeonjung pun basa-basi dengan bertanya, apakah tidurmu nyenyak tadi malam Sahyung? Dengan kesal Baekhyun pun menjawab, kalau kau di posisiku memangnya kau bisa tidur nyenyak ha? Dia kembali saja sudah seperti sebuah malapetaka, dan sekarang aku malah harus melakukan perjalanan bersama dengan dirinya. Namun kekesalan itu segera berhenti setelah ia melihat Wisoheng dan mempertanyakan tentang siapa dirinya itu. Menanggapi hal tersebut, Wisoheng pun langsung bersikap hormat dan berniat memperkenalkan namanya. Tetapi di waktu bersamaan tiba-tiba ia malah langsung terkejut karena ada seseorang di belakangnya. Dan tak lain dan tak bukan itu adalah si Yoseul yang merupakan satu-satunya wanita yang berada di sekte Gunung Berbunga. Di mana ia masih seperti dulu bersikap dingin seraya mempunyai hawa kehadiran yang sangat tipis. Lalu tak lama datanglah si Chumyung ke tempat tersebut. Melihat itu masing-masing dalam pikiran si Yeonjung, Jogul dan juga si Baekhyun langsung mencemooh takdir karena harus melakukan perjalanan dengan bajingan yang ada di hadapan mereka. Kemudian ketua sekte pun terlihat keluar dari asrama dan memberitahukan pada Wisoheng bahwa kelima murid tersebutlah yang akan menemani dirinya ke Namying untuk menyelesaikan masalah di sekte Shadow Hua. Pidato pun berlangsung demi perjalanan itu dan diakhiri dengan perintah ketua sekte agar si Baekhyun yang memimpin mereka ke sana. Dan juga Yuseul, Yeonjung, Jogul diperintahkan untuk membantu si Baekhyun apapun yang terjadi. Untuk si Chumyung, si ketua pun memberikan nasihat dengan sedikit memohon agar dirinya nanti di wilayah Namying tak membuat masalah. Setelah itu, Shin pun berpindah ke waktu sesudah para murid berangkat, di mana sekarang ketua sekte dan tetua Hyunsang sedang berada di bukit. Mereka pun membicarakan tentang 2 tahun yang lalu pada saat mereka sangat khawatir. Ketika para muridnya yang mungkin akan dipermalukan oleh sekte ujung selatan. Tetapi untuk sekarang keadaannya berubah drastis, di mana mereka malah khawatir jika para murid terlalu berlebihan menghajar sekte udang. Hyunsang pun berkata bahwa percaya dan juga sabar adalah kuncinya, serta meyakini mereka atau para murid bukanlah anak-anak berandalan yang tak bisa diatur, dan mereka pasti kembali setelah menaikkan reputasi nama sekte Gunung Berbunga. Kata-kata bijak pun terlontar dari mulut si ketua sekte, yang berbunyi reputasi terkadang adalah sesuatu yang jahat, dan kehinaan hanyalah keterbalikan dari reputasi. Di sisi lain, Yeonjung, Jogul, dan Baekhyun mulai mengeluhkan tentang perjalanan tersebut. Sebab jika mereka harus berlari menuju Namying, bukan hanya membutuhkan waktu yang sangat lama, namun hal itu pun pastinya akan menguras banyak tenaga, yang padahal tujuan mereka bukanlah untuk istirahat liburan, tetapi untuk sebuah pertempuran. Namun tiba-tiba si Chumyung pun dari belakang menyela obrolan tersebut, dan berkata, jangan khawatir wahai teman-teman, aku sudah mengurus soal itu. Di mana itu adalah salah satu kekuatan si Chumyung yang sangat amat mematikan, yaitu kekuatan cuan, yang pastinya berkat cuan tersebut, mereka dapat melakukan perjalanan dengan sebuah kereta kuda, yang mana si Yeonjung bertugas sebagai Pak Kusir, lalu si Jogul menjadi asistennya. Untuk si Chumyung sendiri, ia nampak langsung membeli sebotol arak untuk mabuk-mabukan. Ditemani si cantik Yoseul yang bersiaga menyuapi beberapa makanan kecil untuk kesenangan sang MC. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bye-bye.